Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum daring kimia pangan. Kita flashback sebentar, sebenarnya kimia pangan itu apa? Jadi di kimia pangan ini adalah suatu mata kuliah yang khusus, dan kimia pangan ini merupakan salah satu mata kuliah dasar dan ilmu dasar dari keilmuan pangan. Di sini kalian akan mempelajari terkait dengan struktur, senyawa penyusun, klasifikasi, sifat dan perubahan fisikokimia yang melibatkan komponen bahan pangan. Jadi jangan kaget kalau kalian nanti ketemu struktur-struktur CHO kayak gitu ya, karena memang di kimia pangan itu yang kita bahas. Contohnya adalah misalkan gini ya, kalau di kimia pangan yang terutama yang nanti materi yang akan kita bahas bersama dengan saya, mengapa aroma kopi ini bisa beda-beda. Kopi yang ditanam di daerah sini sama daerah sana ternyata beda loh, kayak gitu. Nah, itu nanti akan kita pelajari, dan penting sekali bagi kita untuk mempelajari kimia pangan, karena bagaimanapun ketika kita mengolah makanan pasti ada perubahan di situ. Dan di kimia pangan itu kalau di gizi kliniknya Poli J itu lebih fokus pada analisa bahan pangan. Jadi misalkan setelah diolah ternyata ada perubahan kayak gini loh gitu kan. Kemudian ternyata bahan ini loh yang mengandung misalkan protein tinggi dan lain sebagainya gitu kan, atau mungkin vitaminnya yang tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti yang kita bahas di kimia pangan. Bersama dengan saya ada 3 materi, yaitu yang berkaitan dengan pewarna, flavor, dan bahan tambahan pangan atau BTP. Pewarna di sini makanan itu ya pasti ada warnanya. Kalian kalau lihat makanan kemudian warnanya itu puyeh, kemudian tidak warna-warni, saya rasa juga tidak akan menarik gitu kan. Berbeda dengan makanan yang dia warna-warni, ada warna coklat, ada warna hijau, kemudian mungkin ada merahnya, itu pasti akan terlihat jauh lebih menarik. Dan ternyata juga pewarna alami yang ada di bahan pangan itu dia bisa menjadi sumber zat gizi. Contohnya ini misalkan ada beberapa pigmen yang dia itu memang punya bisa menjadi vitamin, kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ada lagi flavor. Nah, flavor materi lain yaitu flavor. Flavor di sini yang memberikan aroma dan rasa pada makanan. Dan yang memberikan aroma dan rasa ini memang berasal dari senyawa tertentu. Dan senyawa ini adalah yang mudah menguap. Sebenarnya ini mirip sekali dengan mata kuliah di teknologi pangan yang membahas terkait dengan organoleptik, tapi nanti kita akan fokusnya adalah di senyawanya. Dan ternyata flavor ini juga bisa memberikan manfaat positif terhadap kesehatan. Jadi misalkan ada nih yang senyawa yang dia selain memberikan flavor, tapi dia juga punya fungsi sebagai antioksidan, antimikroba, kemudian anti kanker dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bahan tambahan pangan. Jadi BTP ini merupakan senyawa yang memang sengaja ditambahkan pada makanan tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi bahan tambahan ini bukan bahan baku ya. Bahan baku itu bahan yang memang digunakan bahan utamanya kayak gitu. Jadi misalkan bikin bakery, roti gitu ya, maka tepung terigu adalah bahan bakunya. Bahan tambahannya itu apa? Banyak. Bahan tambahannya ada gula, kemudian ada margarin, ada telur dan lain sebagainya, itu adalah bahan tambahan. Jenisnya untuk bahan tambahan ini ada pemanis, pewarna, pengawet, anti kempal, pengemulsi dan lain sebagainya. Dan tujuannya memang di penambahan BTP ini adalah meningkatkan mutu pangan, daya tarik dan daya simpan. Kemudian di acara praktikum kimia pangan tadi sudah saya jelaskan bahwa di praktikum ini kita lebih fokus pada bagaimana mengidentifikasi pewarna, flavor dan bahan tambahan pangan di makanan. Nah, beberapa langkah yang bisa atau umum dilakukan. Jadi misalkan pewarna ini menggunakan metode spektrofotometri atau HPLC, atau mungkin nanti ada kromatografi. Kemudian flavor di sini bisa menggunakan indera manusia, mata dan lidah. Kemudian juga bisa menggunakan olfaktometri. Kemudian untuk bahan tambahan bisa menggunakan spektrofotometri, bisa menggunakan kit analisa dan menggunakan titrasi. Sebenarnya untuk langkah-langkah seperti ini bisa dilakukan apabila kita praktek langsung. Memang tidak semuanya ya, karena kita juga nggak punya alat misalnya seperti olfaktofotometer kita nggak punya, kemudian HPLC kita nggak punya gitu kan. Tapi untuk beberapa cara yang lain kita bisa melakukan, dan contoh prosedurnya bisa kalian lihat di BKPM. Tapi yang kita lakukan di sini adalah secara daring. Nanti kalian akan melakukan praktek
praktek sederhana di rumah. Nanti saya jelaskan untuk metode dan bagaimana interpretasi datanya. Di sini ada materi yang pertama dengan saya di acara 10 adalah uji pigmen dan zat warna. Jadi capaian pembelajaran khusus di materi ini yaitu melaksanakan serta memahami penentuan metode ekstraksi pigmen dari suatu bahan pangan, kemudian menganalisis dan memahami prinsip dasar analisa pigmen dengan menggunakan metode kromatografi kertas, kemudian membedakan hasil kromatografi dengan menggunakan pelarut yang berbeda. Hanya saja ini nanti tidak kita lakukan karena untuk mencari pelarut juga butuh effort yang lumayan cukup besar gitu kan, yang dimana mungkin di tempatnya kalian pelarutnya belum tentu ada. Jadi kita nanti hanya menggunakan satu jenis pelarut. Selanjutnya adalah membedakan hasil analisa kromatografi dengan menggunakan sumber pewarna yang berbeda. Alat yang digunakan adalah mortar. Mortar ini, atau kalian mungkin kalau di rumah punya ulekan gitu ya, yang untuk ulek bumbu itu bisa digunakan. Intinya adalah mortar ini untuk menghancurkan bahannya nanti. Kemudian kalian bisa menyediakan gelas, pipet tetes, kemudian kertas polos. Selanjutnya untuk bahannya, kalian bisa menggunakan dua bahan makanan berwarna pekat, misalnya daun pandan, rosella, buah naga, atau mungkin yang lainnya. Intinya adalah bahan makanan yang memiliki warna pekat. Kemudian nanti pelarutnya kita menggunakan air. Nah, cara kerjanya yang pertama kalian adalah membuat ekstrak pewarnanya. Jadi nanti siapkan mortar, kemudian nanti potong sampelnya dan hancurkan sampel dengan mortar hingga keluar airnya. Karena yang kita ambil nanti adalah airnya. Kemudian analisa pigmen dan zat warna menggunakan kromatografi kertas. Kalian nanti silakan menggunakan kertas polos aja, jangan yang bergaris-garis ya, tapi kertas, bisa kertas A4 atau mungkin F4. Intinya adalah kertas polos warna putih, ukurannya 6 x 11 cm, atau nanti bisa menyesuaikan dari gelasnya kalian. Kemudian nanti bisa kalian buat dengan pensil 1 cm di bagian bawah dan 1 cm di bagian atas. Jadi jangan sampai kalian mencoret kertasnya menggunakan tinta. Kalian kalau mau mencoret gunakan pensil. Kemudian nanti isi gelas dengan air sampai batas bawah start line. Kemudian teteskan ekstrak ke bagian start line yang di kertas polos itu. Kemudian celupkan kertas. Nanti kalian akan melihat bahwa warna yang kalian totolkan itu nanti dia akan bergerak ke atas. Kemudian di situ nanti kalian bisa menghitung RF. RF ini merupakan perbandingan antara jarak bercak dan jarak pelarut. Gambarannya seperti ini. Di sini ada, anggaplah ini adalah kertas polosnya kalian. Kemudian ini ukurannya kurang lebih 6 cm x 11. Kemudian nanti kalian kasih keterangan di sini garis 1 cm adalah start line-nya. Kemudian nanti di bagian atas, di sini 1 cm dari atas adalah end line. Kemudian kalian totolkan nanti pewarnanya di bagian start line. Nah, seperti ini ditotolkan di sini, kemudian nanti pelarutnya ada di bawah. Kemudian kalian celupkan kertas kalian ini, dicelupkan ke pelarut. Nanti jumlah pelarutnya itu sampai dia mencapai ini 1 cm batas bawah ini. Ini adalah maksimal pelarut yang maksimal batas pelarutnya di sini. Kemudian nanti pewarnanya akan naik ke atas. Maksimal nanti naiknya sampai sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi misalkan di sini ada pelarut gitu, ada pelarut kemudian ada pewarna, maka nanti warnanya dia akan terbawa dan terpisahkan dari ini solvennya. Solvennya nanti akan membawa pelarut ke atas. Ini ada kertasnya, solvennya sampai sini, kemudian jangan lupa nanti dijepit supaya kertasnya nggak goyang-goyang kayak gitu kan. Contohnya adalah begini ya. Ini adalah batas bawahnya 1 cm yang tadi. Kemudian nanti pewarnanya akan bergerak dan ternyata pewarna ini nanti akan memberikan warna di sini ada warna merah, ada ungu sama warna biru. Kemudian nanti kalian bisa menghitung RF, jarak bercak per jarak pelarut. Jarak bercaknya ini, jarak bercak itu adalah jaraknya bercak warna dari
batas bawah, jadi sampai sini ada 2 cm, misalkan yang ini. Kemudian yang purple di sini ada 6 cm, kemudian yang biru di sini ada 8 cm. Sedangkan untuk solventnya, pelarutnya itu yang paling atas, maksimal adalah batas atasnya di sini adalah 10 cm. Kemudian nanti kalian bisa menghitung RF dari jarak bercak per jarak pelarut. Contohnya misalkan seperti yang RF warna merah ya. Berarti kan 2/10. Itu adalah RF untuk warna merah. Tuh. Untuk yang selanjutnya adalah uji flavor. Jadi di sini cara pembelajarannya adalah melaksanakan serta memahami penentuan flavor pada bahan pangan berdasarkan uji sensoris, kemudian mengetahui senyawa kimia yang berpengaruh terhadap flavor pada bahan pangan. Ini adalah sampel yang saya gunakan, yaitu rosella, kopi, anggur, dan teh gitu kan. Tapi nanti kalian kalau melakukan sendiri itu minimal 2 bahan pangan. Ambil bahan pangan yang memang memiliki rasa aroma yang kuat dan dia juga berwarna untuk memudahkan nanti ketika kalian melakukan uji organoleptiknya gitu kan. Nah, nanti ketika sudah menyediakan bahan, nanti kalian siapkan, kemudian identifikasi aroma, warna, dan rasanya. Berikan penilaian 0 hingga 5. 0 itu untuk yang tidak kuat dan 5 itu untuk sangat kuat. Kemudian untuk setiap mahasiswa nanti wajib melakukan analisa ini. Kemudian nanti kalian bisa memberikan laporan dari data yang disajikan. Contohnya begini, contoh hasil ya. Di sini adalah rosella, anggur, kopi, dan teh. Untuk uji mutu hedoniknya, di sini adalah misalkan untuk aroma rosella itu asam. Kemudian saya beri skor 5. Di sini karena dia aroma asam itu sangat kuat. Kemudian untuk yang rasa asamnya dari rosella ini setelah diseduh ya. Kalau bahan pangan seperti rosella, kopi, dan teh memang saya seduh karena kalau tidak diseduh nanti tidak bisa keluar aromanya. Kalau anggur itu bisa langsung dicicipin. Jadi nanti untuk senyawa atau bahan-bahan yang kalian gunakan itu menyesuaikan apakah dia perlu diseduh atau tidak gitu ya. Contohnya kalau misalkan seperti ini, kopi, teh, rosella silakan seduh. Untuk bahan yang lainnya misalkan anggur, jeruk, apel atau melon dan lain sebagainya bisa langsung dicicipin kayak gitu. Kemudian anggur aromanya segar, di sini juga termasuk kuat tapi tidak sekuat yang di rosella. Begitu seterusnya. Kemudian nanti kalian plotting di Excel, nanti kalian bikin tabel seperti ini, kemudian kalian bisa buat radar seperti ini. Ini saya namakan jaring laba-laba, tapi kalau di Excel namanya adalah dalam grafiknya adalah radar. Nanti akan kelihatan, oh ternyata untuk misalkan nih untuk yang rosella ini semuanya paling kuat gitu ya. Mulai dari aroma, rasa, dan warnanya paling kuat. Beda dengan yang anggur itu adalah yang kuat, dia ada di warnanya aja, tapi untuk yang aroma dan rasa tidak sekuat yang lainnya. Kemudian nanti kalian juga jangan lupa mencari senyawa yang berperan terhadap atau memberikan pengaruh atau memberikan aroma, rasa, dan warna itu senyawa apa. Kalian tuliskan di sini. Untuk senyawanya bisa cari di literatur. Yang terakhir adalah uji bahan tambahan pangan. Untuk cara pembelajaran adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi pemanis buatan. Sebenarnya bukan cuma pemanis buatan, tapi untuk bahan pangan, bahan tambahan pangan yang ada pada bahan pangan. Kalau di BKPM memang khusus untuk analisanya adalah khusus untuk pemanis buatan, tapi karena tidak bisa dilakukan di rumah karena memang membutuhkan bahan-bahan kimia yang sedikit rumit. Jadi nanti kalian hanya perlu mengidentifikasi apakah di makanan atau minuman yang kalian punya itu ada bahan tambahan pangannya kayak gitu. Jadi nanti silahkan kalian sediakan satu makanan atau minuman olahan dalam kemasan yang jelas di sini harus ada label kemasannya. Karena yang kita lihat itu adalah komposisi produknya. Contohnya, di sini saya punya produk minuman UC 1000 gitu ya. Jadi nanti kalian jangan menggunakan minuman UC 1000 ini karena ini produk ini sudah saya gunakan sebagai contoh. Nanti kalian gunakan produk lain selain minuman UC 1000.
Nah, di minuman ini ketika saya cek di komposisinya, di labelnya, ternyata komposisinya itu ada gula, fruktosa, jus buah lemon, lemon flavor, pengatur keasaman, pewarna kuning benibana, dan air. Kemudian dari sini yang ternyata yang masuk ke bahan tambahan ada lemon flavornya untuk pemberi aroma, kemudian ada pengatur keasaman untuk menurunkan pH dan memberikan rasa asam, kemudian ada pewarna kuning benibana untuk memberikan warna kuning pada produk. Seperti itu ya gambaran untuk praktikum daring dari kimia pangan. Oke, selanjutnya untuk tugas praktikumnya, kalian nanti silahkan mempraktekkan secara individu seperti yang sudah saya contohkan, prosedurnya sudah saya jelaskan yang tadi. Kemudian nanti setiap individu membuat jurnal pembelajaran dan diunggah di LMS, dan presentasi secara kelompok. Jadi tidak sendiri-sendiri tapi secara kelompok. Jadi misalkan nih satu kelompok ada 8 orang. Jadi nanti punyanya 8 orang itu dirangkum, kemudian nanti akan dipresentasikan berdasarkan jadwal presentasi. Nanti untuk jadwal presentasinya akan saya umumkan menyusul. Dan ini adalah jurnal pembelajarannya. Jadi nanti kalian tinggal mengisi jurnal ini saja. Masih sama seperti yang dulu. Di sini ini adalah jurnal untuk uji zat warna. Kalian silakan tuliskan nanti jenis bahannya apa, warna bercaknya yang di situ apa saja, kemudian jarak bercaknya berapa, jarak plat berapa, RF-nya berapa. Kemudian nanti silahkan kalian menuliskan pembahasan singkat 2-3 paragraf saja dan dokumentasi dari hasilnya di kromatografi kertasnya itu seperti apa. Kalian silahkan foto, tempelkan di sini. Kemudian untuk uji flavor di sini nanti bisa, ini kan minimal tadi 2 ya, tapi kalau misalnya kalian mau 4 juga nggak apa-apa. Jadi di sini ada untuk mutu hedoninya kalian jelaskan, misalkan seperti rosella, aromanya dia asam, rasanya asam, warnanya merah, senyawanya nanti silahkan kalian cari di literatur, diisi untuk mutu hedoniknya. Kemudian untuk kekuatan flavornya kalian isi skor 0-5, 0 mulai dari tidak kuat dan 5 mulai dari yang sangat kuat. Kemudian kalian nanti di sini buat interpretasi radar kekuatan flavornya yang tadi saya sebut sebagai jaring laba-labanya menggunakan Excel, itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi bahan tambahan. Jadi nanti nama produknya apa, komposisinya kalian tulis semua. Kemudian nanti di sini yang merupakan BTP atau bahan tambahan itu nanti kalian tuliskan di sini komposisinya yang termasuk BTP itu apa aja. Kemudian fungsi sebagai BTP itu dia apa? Apakah untuk mengawetkan, memberikan warna, rasa, atau sebagai anti kempal dan lain sebagainya, kalian tuliskan di sini. Dan jangan lupa ini dikerjakan secara individu. Ketika kalian unggah di LMS adalah dalam bentuk format PDF dan hanya mengisi poin di atas. Apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan praktikum daring? Kita lanjutkan di sesi diskusi.